Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrizal Malaisre, NIM 198042410046 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Saya Lintang Ardriani, NIM 198042410045 dari Pendidikan Ekonomi 2019 Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam video ini, kita akan membahas mengenai peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Di sini, kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, mengenai rumah tangga. Yang kedua, tentang perusahaan atau produsen. Yang ketiga, tentang pemerintah. Yang keempat, masyarakat luar negeri. Dan yang terakhir, mengenai circular flow diagram. Tujuan pembelajaran dalam materi ini yaitu mendeskripsikan pelaku ekonomi, mengidentifikasi pelaku ekonomi, mengidentifikasi peranan pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, dan memahami peranan pelaku ekonomi yang tertuang dalam circular diagram flow. Pelaku ekonomi yang pertama adalah rumah tangga. Rumah tangga ialah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi terhadap barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ataupun keluarga. Rumah tangga juga merupakan kelompok masyarakat sebagai pemilik faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, wirausaha, tanah, dan modal. Pendapatan rumah tangga yang diperoleh dari perusahaan ada 4. Yang pertama yaitu sewa. Sewa adalah balas jasa yang diterima oleh rumah tangga karena telah menyewakan tanahnya kepada pihak lain, misalnya perusahaan. Yang kedua yaitu upah. Upah adalah balas jasa yang diterima oleh rumah tangga karena telah mengorbankan tenaganya untuk bekerja di perusahaan. Yang ketiga yaitu bunga. Bunga adalah balas jasa yang diterima oleh rumah tangga dari perusahaan karena telah meminjamkan sejumlah dana untuk modal perusahaan. Dan yang terakhir ada laba. Laba yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga dari rumah tangga produsen karena telah mengorbankan tenaga dan pikirannya untuk mengelola perusahaan. Lalu, apa sih peranan rumah tangga sebagai pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi? Peran rumah tangga dalam kegiatan ekonomi yaitu sebagai pemasok faktor-faktor produksi kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan produksinya. Dan yang kedua, yaitu sebagai pemakai atau konsumen, karena rumah tangga mengkonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pelaku ekonomi yang kedua adalah perusahaan atau produsen, di mana perusahaan atau produsen adalah usaha untuk menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kepentingan orang lain. Ditinjau dari segi kepemilikannya, perusahaan sendiri dibagi menjadi 2, yaitu perusahaan milik negara maupun milik swasta, baik milik pribadi maupun bersama. Kemudian, ada beberapa peran perusahaan. Yang pertama, sebagai produsen, di mana perusahaan akan menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan rumah tangga, pemerintah, bahkan masyarakat luar negeri. Yang kedua, sebagai distributor, di mana perusahaan akan menyalurkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat supaya barang dan jasa yang ada dalam masyarakat dapat terpenuhi. Kemudian, yang ketiga adalah sebagai agen pembangunan, di mana perusahaan akan memproduksi dengan penelitian dan pengembangan guna meningkatkan ilmu teknologi untuk mewujudkan kesejahteraan untuk pegawai pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pelaku ekonomi yang ketiga yaitu pemerintah. Pemerintah memiliki peranan penting dalam perekonomian yang bertugas untuk mengatur, mengendalikan, serta mengadakan kontrol terhadap jalannya roda perekonomian sebuah negara agar negara maju dan rakyatnya tetap damai dan makmur. Peran pemerintah sebagai pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi ada 5. Yang pertama yaitu sebagai pengatur.
Mengatur kegiatan ekonomi oleh pemerintah dapat ditempuh dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang bersifat mengendalikan, mengatur, dan juga memaksa. Yang kedua yaitu sebagai pengontrol, melalui bank sentral yang berfungsi mengawasi jalannya lalu lintas keuangan, antara lain jumlah uang yang beredar, tingkat suku bunga, lalu lintas kredit, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu sebagai penguasa, memiliki alat pemaksa bagi terselenggaranya ketertiban yaitu polisi, dan memiliki alat peradilan bagi terselenggaranya keadilan bagi seluruh rakyat. Yang keempat yaitu konsumen. Untuk menjalankan tugasnya, pemerintah memerlukan berbagai macam barang dan jasa. Misalnya, untuk kegiatan administrasi diperlukan peralatan kantor, seperti alat tulis dan lainnya. Peran pemerintah sebagai pelaku ekonomi yang terakhir yaitu sebagai produsen atau investor. Dapat bertindak sebagai produsen untuk menghasilkan barang dan jasa yang menyangkut kepentingan orang banyak. Sebagai investor, artinya penanam modal baik seluruhnya atau sebagian pada perusahaan-perusahaan bisa dilakukan oleh pemerintah. Pelaku ekonomi yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Peranan masyarakat luar negeri saat ini sangat penting, apalagi melihat perekonomian yang semakin mengglobal. Suatu negara tidak dapat menghindar dari kegiatan perdagangan internasional jika ingin kegiatan ekonomi dalam negaranya tidak terpuruk. Peran masyarakat luar negeri dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah sebagai produsen, di mana masyarakat luar negeri akan menghasilkan barang yang memiliki kualitas yang tinggi yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat dengan cara mengimpornya. Kemudian yang kedua adalah sebagai investor bagi negara-negara yang berkembang, dan yang terakhir adalah sebagai sumber tenaga kerja ahli untuk negara-negara yang berkembang. Kegiatan perekonomian suatu negara dan pelaku-pelaku ekonomi yang terlibat dalam perekonomian tersebut dilihat dari circular diagram flow. Circular diagram flow itu sendiri dapat dibagi menjadi 3, yaitu perekonomian 2 sektor, perekonomian 3 sektor, dan perekonomian 4 sektor. Circular diagram flow pada perekonomian 2 sektor yang pertama yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rumah tangga menyediakan faktor-faktor produksi seperti SDA, SDM, modal, dan skill kepada perusahaan. Kemudian, perusahaan akan membalas jasa atas faktor-faktor produksi tersebut berupa sewa, upah, bunga, dan laba. Perusahaan memproduksi barang dan jasa yang kemudian dapat dikonsumsi oleh rumah tangga. Corak perekonomian 2 sektor yang kedua adalah corak perekonomian modern. Yang membedakan antara corak perekonomian subsistem dengan corak perekonomian modern adalah adanya lembaga keuangan dan penanaman modal, di mana rumah tangga akan memberikan tabungannya kepada lembaga keuangan, kemudian lembaga keuangan menyalurkan ke penanam modal sebagai pinjaman, dan penanam modal akan menyalurkannya ke perusahaan sebagai investasi. Circular diagram flow pada perekonomian 3 sektor melibatkan 3 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Terlihat seperti di gambar, rumah tangga menyediakan faktor produksi kepada perusahaan dan perusahaan melakukan balas jasa atas faktor-faktor produksi tersebut. Perusahaan memproduksi barang dan jasa hasil produksi yang kemudian dikonsumsi oleh rumah tangga, dan pembelian hasil penjualan produk barang dan jasa untuk konsumsi tersebut kembali lagi ke perusahaan. Di sini rumah tangga juga bisa melakukan tabungan atau menabung kepada lembaga keuangan, lalu lembaga keuangan itu memberikan pinjaman kepada penanam modal yang kemudian penanam modal akan menginvestasikan kepada perusahaan. Dan yang membedakan di sini perusahaan harus membayar pajak perusahaan kepada pemerintah, dan juga rumah tangga juga melakukan pajak individu kepada pemerintah.
Selanjutnya adalah kegiatan ekonomi 4 sektor. Yang membedakan antara kegiatan ekonomi 3 sektor dengan kegiatan ekonomi 4 sektor adalah adanya masyarakat luar negeri, di mana rumah tangga akan mengimpor barang ke masyarakat luar negeri, kemudian masyarakat luar negeri akan mengadakan ekspor ke perusahaan. Peran pemerintah dalam perekonomian dalam suatu negara sangat penting. Tugas pemerintah yang pertama adalah untuk mengatur, menjalankan, dan mengawasi roda perekonomian dalam suatu negara. Sekian video dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.